Now, so what is this? The gift of Spirit. Ya, apakah itu the gift of Spirit atau bahasa Indonesia mungkin karunia roh ya? Karunia. Apa sih yang dimaksud karunia roh? Nah, pertama-tama kita sudah belajar banyak tentang Holy Spirit beberapa session terakhir ya. Kalau saudara mau ikuti boleh silahkan lihat di videonya. Ya, pertama-tama Holy Spirit sendiri, Holy Spirit Himself is a gift. Ya, ya. Begitu kita menerima Holy Spirit, lalu kita menerima banyak gifts yang berasal dari Holy Spirit. Ya, kita akan masuk ke materi. Oke, so please help us, Lord. Yes, yang pertama ini dia. 1 Korintus 12 ayat 1 itu ada bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. So, saya bacakan saudara. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Nah, kenapa kita harus belajar tentang the gift of spirit? Karena dikatakan I don't want you to be ignorant. Bahasa Inggrisnya sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Maksudnya adalah jangan sampai nggak tahu, gitu. Jangan sampai tidak tahu. Ya, tentang karunia roh ini. Kenapa? Karena sekali lagi penting. Kita menerima Roh Kudus, lalu di dalamnya tanda kutip saya menggunakan kata paket. Ada paketnya, kita menerima karunia-karunia yang datang dengan Roh Kudus yang di dalam kita. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita selalu ingin memanifestasikan dirinya. Dan manifestasi Roh Kudus ini ada di dalam karunia-karunia yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi sekali lagi, I don't want you to be ignorant. Rasul Paulus yang mengatakan demikian. Nah, kita akan lihat apa saja karunia Roh Kudus itu. Mungkin saudara kalau kita bicara tentang Holy Spirit, saudara tahu ada namanya buah roh ya. Buah roh ada 9. Karunia Roh Kudus juga ada 9, saudara. Ada 9. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, oke, apakah saya ada karunianya ya? Apakah mengalir di yang mana ya karunia Roh Kudus? Ya. Nah, kita akan lihat ya, ada 9 ini apa saja. Tentunya secara cepat saya akan bacakan kepada saudara 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Yes, itu dia, sudah ada. Ya, versi bahasa Indonesia saya bacakan secara cepat. Ya, saudara fokus dengan yang di highlight warna kuning. Ya, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. That's number 1. Ya, ingat ada 9. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, 1 hikmat, 2 pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Itu yang ketiga. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, ya, healing. Ayat berikutnya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, ya. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada 9, saudara. Ada 9. Gimana nginget ya? Ada 9. Ada 9. Ya, karena nanti mungkin saudara akan bertanya-tanya, saya kira-kira yang mana dapatnya? Bisakah saya dapat lebih dari 1? Atau bisakah saya dapat 9-9-nya? Jawabannya bisa, saudara. Karena yang memberikan adalah Holy Spirit itu sendiri. Amin. Nah, untuk lebih jelas, ya, dari 9 ini kita akan bagi 3. 3. Ya, seperti apa? Ini dia. Ya. Nah, saya nggak tahu saudara sudah pernah lihat ini belum. Dari 9, ya, ini dibagi 3. Saya bagi, ya. Tentunya ini hanya untuk memudahkan kita memahami, mengingat, mengerti. Nah, pertama adalah vocal gift. Kenapa? Karena memerlukan mulut, ya, sesuatu yang harus diucapkan. Lalu yang kedua adalah revelation gift, reveal something. Holy Spirit mereveal something, memberitahu sesuatu. Nah, bagian ketiga adalah power gift, ya, sesuai dengan namanya. Apa yang termasuk vocal gift? Yaitu the gift of prophecy atau karunia bernubuat, karena bernubuat menggunakan mulut, ya, saudara. Lalu the gift of tongues, bahasa roh. Nah, perhatikan, karena ini saya pakai bahasa Inggris di sini karena lebih detail. Beberapa hal mungkin sulit ditemukan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. The gift of tongues, bukan tongue, jadi tongues, plural, ya. Banyak jenisnya. Apa aja nanti kita akan pelajari. Lalu interpretation of tongues,
perhatikan, bukan translation, interpretation. It's different. It's not translation of tongues, but interpretation of tongues. Lalu yang termasuk revelation, itu yang pertama, karena itu semuanya perlu dengan mulut, makanya disebut vocal gift. Lalu revelation gift, yang Holy Spirit mereveal something, memberitahukan kepada kita, dan tentunya hal-hal yang tidak diketahui oleh akal pikiran kita, yaitu karunia knowledge atau pengetahuan, wisdom dari karunia hikmat bahasa Indonesia, lalu discerning of spirit, membedakan roh ya, discerning of spirit, bisa membedakan roh. Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya wisdom, knowledge, dan discerning spirit? Nanti saya akan bahas secara cepat satu persatu, sehingga saudara punya bayang, oh ini yang dimaksud. Gitu. Sehingga pada saat Roh Kudus memberikan itu kepada saudara, saudara tahu saudara sedang mengalir di yang mana. Lalu yang ketiga, power gift, itu karunia iman, faith. Lalu healings, bukan healing, healings, plural. It's in your Bible, memang ditulis healings, plural. Saya ambil dari King James. Lalu working of miracles, bukan karunia mujizat, tapi karunia mengadakan mujizat. Yes. Bukan the gift of miracles, tapi the gift of working of miracles. Beda, karena something must be worked in. Harus dilakukan sesuatu. Makanya disebut working of miracles. Ya, 9. Ya, silakan kalau mau difoto boleh, atau mau dihafalkan, silakan. Ya, nah, oke. Ya tadi ya, kita akan bahas satu persatu, tapi tentunya secara cepat dan contohnya di Alkitab seperti apa. Ya, oke. Yang pertama kita lihat the word of wisdom. Ya, hikmat. Apakah itu hikmat? Nah, hikmat itu adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk mengaplikasikan firman Tuhan di saat yang tepat, di saat yang diperlukan. Ya, di situ sudah disebut the application of God's word into situation. Mengaplikasikan firman. Tentunya firmannya harus ada dulu, kalau enggak bisa diaplikasikan. Betul kan, saudara? Tapi kapan mengaplikasikannya, di saat apa? Itu dia karunia hikmat. Nah, itu ada contohnya. Pada saat Yesus dicobai, ya, pada saat itu saudara tahu ya ceritanya untuk membayar pajak. Tapi yang paling terkenal ya itu pada saat seorang wanita kedapatan berbuat zina dan dibawa ke depan Yesus. Saudara ingat ya cerita itu? Karena menurut hukum ya itu cerita itu sebetulnya jebakan. Saudara saya rasa tahu. Ya, mereka ingin mencobai Yesus. Memang dia benar-benar harus dihukum, harus dilempari batu. Dan saudara tahu kalau dilempari batu, mereka tidak akan berhenti melempari sampai yang dilempari itu mati. Ya, ngeri memang gitu loh. Jelas bersalah gitu. Tapi hikmat muncul pada saat itu dari Yesus. Ingat waktu itu apa yang dikatakan Yesus, barang siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah ia melemparkan batu yang pertama. Straight away hikmat muncul. Ya, itulah karunia hikmat, ya. Lalu berikutnya adalah the word of knowledge. Nah, ini menarik sekali. Karunia pengetahuan bahasa Indonesia, the word of knowledge. Sekali lagi, pengetahuan maksudnya apa? Maksudnya gini, tiba-tiba saudara tahu sesuatu yang seharusnya saudara tidak tahu. Tanda kutip Roh Kudus memberitahu kepada saudara, tiba-tiba jadi tahu. So it's supernatural information diberikan kepada saudara dalam situasi tertentu, tiba-tiba jadi tahu. Nah, ini Yesus sering mengalami. Begitu ada orang Farisi datang, dia bilang, mengapa kau mencobai aku? Dia tahu bahwa dia dicobai. Gitu, tiba-tiba menjadi tahu. Aku tahu apa yang ada di dalam hatimu, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Bagi saudara yang bergerak di bidang counseling ini luar biasa. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan ini. Karena seringkali kita berhadapan dengan orang tersebut berkata A, B, C, D, E, tapi ternyata problemnya adalah F. Tiba-tiba kita tahu tanpa dia memberitahukan kepada kita. So itu adalah karunia knowledge. Tiba-tiba diberi supernatural information. Tiba-tiba dikasih tahu. Ya, itu dia karunia pengetahuan. Di Alkitab contohnya adalah tentang Ananias dan Safira. Nah, sekali lagi ini baru nomor 2. Nah, pertanyaannya masih ada nggak sih sebetulnya karunia ini masih bekerja apa enggak? Nah, saya akan berikan beberapa contoh dari sejarah tentunya dari Alkitab ada ya.
tadi contohnya Ananias dan Safira, kalau saudara ingat cerita itu, mereka datang di hadapan Petrus, ya, menjual tanah. Ditanya sama Petrus, apakah kau menjual dengan harga sekian? Mereka bilang iya. Tapi Petrus bilang, mengapa aku mendustai Roh Kudus? Ketahuan kalau bohong. Ya, tiba-tiba tahu. Itu dia, itu karunia pengetahuan. Nah, dalam sejarah ada seorang ya yang orang Amerika, seorang penginjil, ya, gambarnya mungkin ada. Nah, ini siapa yang pernah tahu orang ini? Ya, tentunya orangnya sudah meninggal. Ya, jarang yang tahu ya. Ini adalah seorang healing evangelist juga di abad pertengahan ya. Enggak, tahun 1900 something. Itu ada tahunnya di situ ya. Ya, awal 1900. Nah, ini orang healing evangelist, tapi luar biasa. Jadi ini saya ceritakan sedikit ini karena ini era zaman modern, tanda kutip modern, bukan zaman para rasul. Ya, dia mengalir dalam yang namanya karunia pengetahuan. Dan pada saat itu dia healing evangelist ya, yang dilakukan oleh dia sebelum dia menyembuhkan pada saat KKR, dia akan menunjuk seseorang gitu. Jadi dia jalan di depan yang mau bangku depan, langsung dia tunjuk begini. Namamu adalah ini. Tadi pagi engkau bersama suamimu bertengkar, dan saat itu engkau meninggalkan suamimu, engkau tinggal di jalan ini. Engkau lahir tahun sekian, detail, I mean detail. This guy. Sehingga pada saat itu orang yang melihat, wow, this is amazing, it must be God. Sehingga iman orang-orang yang saat itu terbangun, sudah terbangun. Sehingga pada saat dia melakukan altar call, orang sudah imannya tuh sudah begitu tinggi, gitu. Nah itu seperti itu. Ini orang, this guy is extraordinary, mengalir di dalam karunia pengetahuan. Jadi seperti dia bisa melihat orang, dia langsung tahu bahkan namanya, kamu tinggal di mana, pekerjaanmu apa, ya, tinggal di jalan apa, nomor berapa, detail. Scary ya. But this is real. Saudara boleh Google. Ini orang. Ya, itu contoh yang manusia. Ini bukan di zaman para rasul, jadi ini zaman modern. Nanti saya akan bawa beberapa contoh orang yang lain. Oke, nah lanjutnya, discerning of spirit, membedakan roh. Yes. Nah, jadi begini, pada saat saudara mungkin melayani, ya, contohnya counseling. Saudara akan tahu bahwa saudara berhadapan dengan roh apa. Karena roh itu bermacam-macam. Saudara berhadapan dengan roh apa. Nah, saat itu ada contoh yang bagus di Kisah Rasul 16 ayat 17 sampai 18, ya. Ya, saya nggak ada ayatnya di sini. Ya, itu ya, Kisah Rasul 16 ayat 17 sampai 18 itu ceritanya pada saat itu Rasul Petrus dan Yohanes kayaknya, ya, itu sedang melakukan penginjilan lalu diikuti oleh seseorang. Saya nggak tahu Pak Evan apakah bisa ditampilkan. Ya, cuma 2 ayat. Ya. Nah, seseorang itu mengatakan sesuatu yang benar, fakta yang benar, tapi dia tahu bahwa ini bukan berasal dari Tuhan. Statement itu bukan berasal dari Tuhan. Nah, ini mungkin. Bukan Petrus, Paulus. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Jadi si Paulus diikuti seorang wanita. Katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Statement ini benar loh. Ya loh. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Si wanita ini. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, ya, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Walaupun statement yang dikatakan perempuan itu adalah benar, dia bilang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, tapi sumbernya bukan dari Roh Kudus. Ketahuan, discerning spirit bisa membedakan roh. Ya, kembali ke Nah, ini. Lalu berikutnya adalah, nah ini dia, the gift of tongues. Kenapa tadi bukan tongue tapi tongues? Ya, saudara tahu yang namanya bahasa roh itu ternyata bukan cuma satu, bahkan di Alkitab ditulis tongues, plural. Nah, tapi mungkin kita nggak tahu apa aja jenisnya. Paling tidak saya jelaskan 3 ini. Yang pertama adalah known language, ya, bahasa roh yang dikatakan sebagai known language. Nah, itu di Kisah Rasul 2 ayat 4 dan 6.
pada saat hari Pentakost, saudara ingat cerita itu, Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka tiba-tiba berbahasa-bahasa yang baru, macam-macam bahasanya. Tapi orang-orang yang mendengar, yang datang, mereka mendengar orang ini, rasul ini berbicara dalam bahasa mereka. Bisa dipahami maksudnya. Padahal, jadi misalkan seperti ini, saya misalkan bicara dengan bahasa Indonesia, tiba-tiba misalkan contohnya ada orang masuk, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi di kuping dia, saya berbicara dengan bahasa dia. Padahal saya berbicara bahasa Indonesia. It's a known language. Nah, ini adalah salah satu tongues. Ada cerita menarik suatu saat di Sweden ya. Saya lupa tahunnya, tapi sekitar something 1960-an sekian, 65, 60 something. Dalam sebuah kebaktian ya di Swedia, ya rupanya masuk seorang teroris. Dan teroris ini diberi tugas untuk membunuh si hamba Tuhan, ya, pastornya itu mau dibunuh. Tapi di tengah kebaktian tiba-tiba ada seorang yang bangkit berdiri dan berdoa dalam bahasa roh. Nggak tahu artinya tuh. Tapi tiba-tiba selesai kebaktian, teroris itu datang maju ke depan dan bertobat dan berkata, saya sebetulnya hari ini datang ke sini, saya ditugaskan untuk membunuh Anda. Tapi tiba-tiba tadi di dalam ibadah seorang wanita berbicara perfect in my language, menyatakan niat saya, membongkar segala niat jahat saya. Jadi dia bingung, pastornya bingung. Tadi itu dia cuma ngomong bahasa roh, tapi di telinga si teroris itu bahasa aslinya dia. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi di dalam kisah para rasul. Saudara bisa bayangkan ya, seperti itu. Itu known language. Nomor satu. Yang kedua adalah prayer language yang sering kita pakai. Ya, prayer language ini dikatakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Dan we speak mystery, saudara boleh catat sendiri ayatnya, ya. 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat 14. 1 Korintus 2. Jadi pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita bukan berdoa kepada manusia. We talk to God. Kalau kita mengatakan tidak ada seorang pun yang mengerti artinya, we speak mysteries unto God. That's in the Bible. Mengatakan hal-hal yang tersembunyi. Dan itu untuk membangun diri kita. Yes, jadi kita bukan bicara sama orang. Ya, saudara pasti dengar tadi kayak di tengah-tengah pujian penyembahan itu seperti sesuatu yang dinaikkan kepada Tuhan. Manusia nggak tahu artinya. Ya, tetapi itu bisa membangun diri kita. Ya, itu prayer language, bahasa roh juga. Dan yang ketiga adalah untuk bernubuat. Jadi nanti ada kaitannya dengan karunia nubuatan. Ya, bernubuat. Maksudnya begini, misalkan di tengah ibadah, mungkin ini nggak terlalu populer, tiba-tiba ada seorang yang diberikan mendapatkan nubuatan, lalu dia menyampaikannya dalam bahasa roh. Lalu ada seorang yang punya karunia mengartikan bahasa roh, interpretation, dia menyatakan apa yang tadi baru diomongkan oleh orang A. Si A tadi berbicara dalam bahasa roh, tapi ada orang yang menafsirkannya. Jadi nubuatan itu bisa dipahami oleh jemaat. Seperti itu. Jadi ada known language, ada prayer language yang dikatakan di Alkitab, we speak mysteries, berarti tidak ada yang tahu artinya, tapi ada yang bisa diartikan, yang dipakai untuk bernubuat. Dan itu berkaitan dengan yang nomor 5, interpretation of tongues. Karunia untuk mengartikan, interpret. Ya, nah sedikit penjelasan dari yang ini, ini tadi, 1 Korintus 14 ada ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, garis bawahi saudara tahu ya, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengatakan hal-hal yang rahasia, jadi speak mysteries tadi yang dikatakan Rasul Paulus. Dan ayat 14-nya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi yang doa sendiri dia nggak tahu artinya, karena rohnya yang berdoa. Saudara mungkin masih ingat tentang spirit, soul, dan body. Kita terdiri dari 3 bagian. Roh kita bisa berdoa. Ya, bahkan di Alkitab kalau saudara lihat di Roma 8 ya, kalau saudara lihat di ayat yang 26 dan 27 dikatakan roh itu yang berdoa melalui kita, karena kita sebetulnya tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Sehingga Roh Kudus yang berdoa melalui kita
It's a prayer language. Ya, bahasa roh. Jadi kalau saudara yang sudah bisa berbahasa roh, aktifkan itu, karena itu juga akan membangun diri kita. Nah, ada ayat yang bagus sekali. Nah, ini Jude 1:20. Ya, bahasa Indonesia ya, para biru. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Bahasa Inggrisnya bagus. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Makanya dikatakan it will actify yourself. Saudara berdoa dalam bahasa roh itu membangun dirimu sendiri, membangun dirimu sendiri, gitu. Mungkin repetisi kita nggak tahu artinya. That's okay, karena Tuhan tahu artinya. Tuhan tahu artinya. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Suatu saat saya sedang bekerja di depan komputer, tiba-tiba saya dengar, saya percaya it was God, saya percaya itu Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, shut down your computer and then pray. Udah gitu doang. Berdoa untuk apa? Gak tahu. Tapi itu gak hilang suara itu. Lalu saya langsung tutup komputer saya berdoa. Langsung saat itu saya berdoa. Untuk apa? Gak tahu. Lah kalau gak tahu doanya gimana? Kan gitu kan. Kalau nggak tahu yang mau didoakan apa, doanya apa? Pray in the Spirit. Karena pray in the Spirit itu akurat doa kita, akurat. Nah, ternyata beberapa menit kemudian saya dapat kabar salah satu mentor saya ternyata dimasuk rumah sakit dan dia sangat butuh pertolongan. Exactly at that moment saya tahu, oh itu tadi doanya buat dia. Pada saat doa saya nggak tahu doanya untuk siapa. Gitu. Itu dia prayer language, bahasa roh. Ya, masih banyak contoh yang lain, ya. Tapi itu pengalaman pribadi. Kalau saudara mengalami, saudara akan tahu, ya. Karena dirimu bisa dipakai, saya pakai tanda kutip, dipinjam Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk berdoa untuk sesuatu yang kita tidak tahu harusnya doa untuk apa. Nah, saudara mungkin minggu lalu kalau saudara hadir, saudara ingat ya waktu saya berada di gempa tahun 2006. In the split second, di tengah disaster, 6.000 orang mati dalam hitungan menit, saya ada di tengah-tengahnya. Pertanyaannya, doanya mau seperti apa? Kan nggak tahu doanya seperti apa. Dalam keadaan genting, pray in the Spirit. Pray in the Spirit, it will be accurate. Akurat, selalu akurat. Itu dia. Oke, next adalah, ini dia, karunia bernubuat, the gift of prophecy. The gift of prophecy. Nah, ini sebetulnya ada dua dimensi, ya. Nomor satu, saya jelaskan dulu, untuk apa sebetulnya karunia bernubuat ini? Adalah edification, exhortation, and comfort. Itu ada ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. 3 hal. Untuk membangun, untuk menasehati, dan untuk menghibur. Jadi jika tiba-tiba ada seseorang datang kepada saudara dan berkata, saya lihat kayaknya kamu akan mengalami sesuatu bahaya, kecelakaan. No, that's not prophecy. Karena itu tidak menghibur. Nah, maybe it's a curse. And you have to break it. Ya, saudara harus patahkan. Ya. Karena profesi nubuatan ini berfungsi, it's in the Bible, edification, exhortation, and comfort. 3 hal fungsinya. Gitu loh. Nah, ada 2 dimensi dari profesi. Yang pertama adalah kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan kita menyampaikannya kepada orang lain. Itu profesi. Ya, kita dapat sesuatu dari Tuhan, sampaikan kepada orang itu, sampaikan. Nanti saya cerita, saya pernah mengalami itu beberapa kali. Nah, tapi dimensi kedua, this is amazing. Karena kita tahu isi hati Tuhan dan kita punya Roh Kudus, kita bisa mengatakan sesuatu to create something in somebody's life. Itu juga profesi. Tapi mungkin yang itu nggak banyak yang tahu. Ya. Saudara mungkin perhatikan, biasanya kalau setiap closing, saya akan bilang, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. It's a prophetic word. If you believe it and you keep it with amen, that means there is something, seperti sesuatu untuk meng-create something di dalam masa depanmu yang belum terjadi. Karena itu ada di Alkitab. Jadi saudara bisa ambil firman ini, karena firman ini hidup dan ini roh, taruh di dalam mulutmu dan
lepaskan. It's a prophetic word. Itu profesi juga. Meskipun bukan spesifik message yang saudara dapat dari Tuhan untuk disampaikan ke seorang, tapi saudara bisa. Kenapa? Because you have the Holy Spirit. Kalau saudara lahir. Saya ada cerita suatu saat, saya pernah diprofesi sama seseorang, tapi saya juga pernah Tuhan pakai untuk beberapa kali untuk prophesy over someone. Mungkin tahun 2011 atau 2010, saya lupa. Saya berada di sebuah ibadah, ini saya diprofesi sama orang. Saya sebuah ibadah di Jakarta waktu itu. Ibadahnya besar sekali, kapasitas kira-kira 1.000 orang, penuh, pack. Saya ada di bangku depan. Istri saya singer. Saya di bangku depan, pembicara tamu dari Amerika. Namanya Joshua Paul, saya masih ingat. Orang India tapi orang Amerika. Tengah-tengah ibadah, dia memang profetik. Tahu kan, tiba-tiba dia suka prophesy di tengah ibadah. Tiba-tiba dia terdiam. Dia bilang, ini 1.000 orang saudara. Di ruangan ini ada yang namanya Bernard. Paling depan, saya nggak berani ngangkat tangan. Lalu dia start prophesying. Dia akan begini. Saya sampai mau ke belakang, 1.000 orang. Karena saya paling depan, saya nggak tahu, mungkin ada another Bernard. Gak ada yang angkat tangan. Sebenarnya dia mau tahu siapa ya, mana. Biasanya gitu. Saya nggak berani angkat tangan, karena saking gemeternya. Dia sebut nama, 1.000 orang. Gitu. Lalu dia bernubuat. Isi nubuatannya ada beberapa yang sudah tergenapi pada saat saya di Australia. Nah selesai ibadah saya datang, saya bilang, saya ngaku akhirnya that was me. Saya bilang gitu. Lalu dia ulangi dan dia lanjutkan. Terus dia bilang, it was really specific karena Tuhan jarang sekali sampai memberikan nama. Biasanya cuma bilang, di ruangan ini ada orang begini, tapi dia sampai nyebut nama. Dia sendiri bilang, itu jarang sekali di alam itu. Nah itu orang prophesying kepada saya pernah alami. Nah suatu saat saya juga pernah, saya lagi nyetir, masih tinggal di Melbourne. Saya lagi nyetir, lagi mau jemput dia, sore-sore mau jemput dia balik dari sekolah. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu message kepada saya. Langsung saya minggir, mobil saya minggir, tentang orang lain ya, tentang kehidupan. Jadi kebetulan waktu itu ada salah satu pengerja, bukan orang Indonesia di gereja kami, orang India. Tuhan kasih prophetic message buat orang ini. Oke. Langsung saya minggir, ya. Saya teks dia. Saya bilang, saya hanya mau sampaikan sesuatu, begini. Karena panjang, karena kalau nggak langsung saya minggir, langsung keburu lupa. Langsung minggir, saya catat semua, langsung saya teks, udah kirim, pokoknya saya udah kirim. Nah itu mungkin sekitar hari Kamis, minggunya di gereja. Biasanya dia ada di gereja. Saya terikat pada minggu, kemarin Kamis saya baru ngomong sesuatu buat orang ini. Nah selesai ibadah itu di belakang ada kayak kantin ya gitu. Saya mau ke kantin, saya sampai mikir, orangnya ada nggak ya? Saya sampai lihat dulu ada nggak orangnya. Gitu. Dia ada di situ. Saya nggak berani masuk. Kenapa? Takut salah yang saya omongin. Tahu nggak maksudnya saudara? Saya nggak berani masuk. Saya tunggu dia mengambil air sampai dia keluar, baru saya masuk. Nah, saya lagi ambil air, tiba-tiba seorang tepuk punggung saya dari belakang. Ternyata itu dia, orang India itu. Aduh, nggak bisa lari lagi. Tapi dia bilang apa? Thank you for the word. It was exactly as you said. Gitu loh. Seringkali kita bisa dipakai Tuhan, tapi mindset kita ini ikutan. Sehingga kita pikir, aduh bener nggak ya, bener. Gimana kalau nanti nggak bener? Gimana kalau salah? Gimana kalau orangnya nggak terima? Gimana kalau orangnya nggak percaya? Sehingga it will shut down the power of God, the power of Holy Spirit. Seperti itu. Bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya, seperti itu. Nah itu yang saya pernah alami. Ya, lalu kita lanjut ya. Jadi ada dua dimensi dari prophetic prophecy. Nah, the gift of faith nomor 7. Ya, maksudnya apa the gift of faith? Kita semua punya iman. Tapi ada beberapa orang yang mikir, kayaknya saya nggak punya iman. No, I believe that you have faith. Kalau saudara berada di ruangan ini dan saudara percaya Yesus, itu saya percaya bahwa saudara punya iman. Saya tahu saudara punya iman. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan without Holy Spirit. Jadi kalau seorang bisa jadi Kristen, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi untuk percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat, Yesus tidak kelihatan, dan kita bisa menerima dia jadi orang Kristen, itu berarti ada iman yang bekerja. That is initial faith. Nah tapi gift of faith ini beda. Gift of faith itu adalah kemampuan
mempercayai firman Tuhan dalam situasi tertentu. Jadi maksudnya kayak kita sering ketemu orang kok dia gampang banget percaya sama firman Tuhan. Ya, kok gampang banget dia percaya, kok bagi saya kok struggle untuk percaya satu ayat aja kok susah. Tapi ada orang yang begitu mudah. Ya, itu gift of faith. Nah, ada sebelum saya masuk gift of healing ya, gift of healing nanti saya akan ambil contoh 2 orang. Gift of healing itu adalah ya healing sih, bermacam-macam kesembuhan ya. Tentunya saudara tahu seperti namanya adalah orang yang dengan confidence dia akan menumbangkan tangan kepada orang lain dan berdoa untuk orang tersebut. Ya, tanpa ragu. Ada contohnya ya. 2 orang ini. Siapa yang pernah tahu? Salah satu dia. Iya. Ada yang tahu, ada beberapa yang tahu. Ini satu orang Inggris, ya. Satu orang Amerika kelahiran Kanada. Ya. Nah, yang kiri Smith Wigglesworth. Ini tukang ledeng. Dia seorang tukang ledeng profesinya. Tapi dalam sejarah evangelis, ya, dia mungkin orang yang terbanyak membangkitkan orang mati. Tercatat 14 orang mati dibangkitkan oleh orang ini. Ya walaupun dia tidak mengaku, dia tidak mengklaim saya punya gift of this, gift of that, ya, tapi orang tahu dia mengalir dalam karunia Roh Kudus yang dahsyat, luar biasa, karunia kesembuhan, karunia iman. Ya, dia dikenal punya karunia iman yang luar biasa, gitu. Sehingga dia tanpa ragu melakukan pelayanannya. Tapi satu hal yang terkenal dari orang ini, dari Smith Wigglesworth ini, dia kasar, orangnya itu kasar. Jadi dia melakukan pelayanan penyembuhan itu dia bisa tampar orang, bisa pukul orang, tapi habis itu sembuh gitu. Orang sakit gitu, pukul sama dia, sembuh gitu. Aneh, pokoknya sangat aneh, kasar, orangnya sangat kasar gitu. Tapi selalu berhasil. 14 orang mati dibangkitkan, termasuk istrinya sendiri mati, dibangunin sama dia. Istrinya meninggal, mati, dibangkitkan oleh dia. Begitu bangkit, istrinya marah-marah. What are you doing? Aku lagi bicara sama Yesus ya. Kayak main-main, saudara. Habis itu mereka bercakap-cakap sebentar, oke, and then release, mati lagi istrinya. kayak main-main, but that's true. Suatu saat dia mau naik kereta, dia sudah berdiri di peron gitu, ya di kereta api datang. Begitu kereta datang, pintu terbuka, di dalam kereta itu ada 13 orang lumpuh langsung bangkit berjalan tanpa ditumpangi tangan, hanya karena dia melangkah masuk ke dalam kereta. Now how can you explain that? This guy, Smith Wigglesworth, gitu. Itu zaman dulu, pertanyaannya sekarang masih ada, kok makin jarang seperti itu. Ya, ini orang luar biasa. Dia nggak pernah, dia ini unik orang dia nggak pernah baca koran, karena dia dikenal dengan a man of one book. Kenapa? Karena sebelum dia masuk mulai ministry, dia buta huruf. Ya, sebelum dia menikah dia buta huruf. Begitu menikah, ya istrinya masuk pelayanan dulu, istrinya jadi hamba Tuhan dulu. Lalu yang ngajari dia baca adalah istrinya. Satu-satunya buku yang dipakai untuk dia belajar baca adalah Bible. Makanya dia bilang man of one book. Tapi begitu dia bisa baca, dia percaya mati dengan buku ini. Dia nggak pernah baca buku yang lain, baca koran segala macam nggak pernah. Dia cuma baca ini doang, gitu. Makanya dibilang man of one book. But this guy is amazing, luar biasa. Healing after healing, miracles after miracles. Ya, membangkitkan 14 orang mati. 14, nggak main-main orang. Nah, yang sebelah kanan John Gillick. Nah ini ada yang tahu nggak? Ini amazing juga ceritanya. Ya, ministrinya masih ada sampai sekarang. Ministrinya masih ada. Saya banyak belajar dari orang yang gini, yang kanan. Begini. Terrekord bahwa dia menyembuhkan paling banyak orang dalam sejarah. 1 tahun bisa 100.000 healing tercatat. Dan bedanya orang yang ini, yang kanan, dia melatih orang lain untuk menjadi seperti dia. Sehingga gift-nya itu fast on, nggak berhenti, ya, tidak berhenti. Nah, dia tinggal banyak menghabiskan waktu di sebuah kota di Amerika namanya kota Spokane. Saudara boleh Google. Sampai kota itu declare oleh pemerintah Amerika pada saat itu sebagai kota yang paling sehat karena rumah sakit pada tutup. Serius.
rumah sakit pada tutup. Karena orangnya pada sembuh. Nah dia radikal, sangat radikal, sangat percaya dengan firman Tuhan. Dia melatih orang-orang. Sampai sekarang masih ada trainingnya. Sampai sekarang namanya DHT, Divine Healing Technician. Nah murid-murid yang dilatih sama dia itu pada saat sudah dilatih ya menjadi Divine Healing Technician lalu dikirim untuk melayani orang sakit, entah ke rumah sakit entah ke mana, dengan satu pesan, do not go back. Gak boleh balik sampai orang yang kamu layani sembuh. Ada yang dalam 2 hari kembali, ada yang dalam sekian tahun baru balik, tapi tidak ada yang tidak kembali. Segitu percayanya dia dengan kesembuhan. Nah, kesaksian dia yang paling dahsyat, yang paling terkenal adalah suatu saat dia pergi ke Afrika, ya missionary ke Afrika. Dia menghabiskan sekitar 5 tahun di Afrika. Tiba-tiba suatu saat di sana ada yang namanya wabah. Saya lupa nama wabahnya apa. Suatu penyakit yang itu awal 1900, akhir 1800. Jadi zaman dulu masih kuno banget lah, saudara bisa bayangkan. Wabah penyakit yang sangat menular sehingga banyak orang mati. Sehingga akhirnya dia terpaksa ikut menguburkan orang mati. Karena wabah penyakit yang ya kita baru melalui ya 2 tahun lalu. Orang mati, just like that, mati. Banyak orang mati. Jadi dia dengan timnya ikut menggali liang kubur, menguburkan orang-orang yang mati. Nah, suatu saat karena dia diperbantukan di rumah sakit, sedang di rumah sakit orang biasa akan pakai alat pengaman gitu kan, pakai masker segala macam, pakai kostum segala macam. Ada orang yang sakit didorong masuk gitu, ditandu didorong masuk, mulutnya berbusa atau kan karena viral disease gitu loh. Ya kan, ya udah karena dia membantu ini orang kan harus dikubur. Ya udah dia bantu dituruni, dipegang sampai orang-orang dari rumah sakit bilang, no, don't do that. Kamu harus pakai alat pelindung, harus pakai kaos tangan segala macam. Loh kenapa? Bilang nggak bisa, kamu akan ketularan, kamu nanti mati. Terus dia bilang gini, it's not gonna happen to me. Apa yang dia lakukan? Itu orang mulutnya berbusa. Nah ini you can Google it, cerita ini. This is real story. Lalu dia ambil kaca, saudara tahu yang kalau buat di mikroskop ya, saudara yang pernah pakai mikroskop itu kan kalau mau meneliti sesuatu dia harus ada kacanya tuh, kaca yang kecil. Jadi ditaruh di situ objeknya baru bisa dilihat ya. Nah itu kaca itu disentuhkan ke mulut, ke busa orang yang mati ini. Orang udah pada teriak, no, don't do that. Dia cuma bilang gitu, watch this. Sentuhkan, taruh di bawah mikroskop, saudara. Coba kamu lihat, begitu dilihat, ini para dokter itu terlihat itu bakteri, virus itu gerak banyak. Jadi di bawah itu terlihat bahwa ada banyak bakteri atau virus yang bergerak aktif. Terus dia bilang gini, watch this. Sentuh mata tangannya dia, busanya. Apa yang terjadi? Semua gerakan stop, mati semua virus dan bakteri itu. Kok bisa? Nah, how can we explain that? Gitu. Ini orang. Ya. Dia paling banyak melayani kesembuhan. Sampai sekarang masih ada ministrinya, Divine Healing Technician, John Jillick. Ya. Nah, itu gift of faith dan gift of healing. Walaupun dia sendiri, ya, dua-duanya ini tidak mengklaim bahwa mereka memiliki karunia tersebut. Nah, saya akan bawa satu gambar buat saudara. Saudara pernah lihat gambar ini? Nah, tahu kan ini? Tahu lah. Kekar badannya kan. Nah, ada gambar kedua ini. Ya, ini kan orang berotot sekali, kuat. Nah, sekarang ini gambar kedua. Nah, kenapa saya bawa gambar ini, saudara? Saya mau sampaikan sesuatu buat saudara bahwa ini ototnya yang itu sama yang ini itu jumlahnya sama. Bedanya apa? Yang itu terlatih, yang satu sebelah kanan tidak. Jumlahnya sama. Bedanya cuman dia melatih sehingga jadi kayak gitu. Yang ini mungkin tidak atau belum. Nah, kenapa saya bawa ini, saudara? Tadi saya sampaikan bahwa faith, kita lahir baru, ya, itu by faith. Ya, kalau enggak kita nggak akan percaya Yesus, karena nggak kelihatan tuh. Meskipun kita nggak sadar, kita punya iman. Itu initial faith. Bedanya sampai sekarang, dari kapan saudara mulai percaya sampai sekarang, latihan apa enggak, dilatih apa enggak, itu yang menyebabkan iman kita bisa begini atau tetap ini.
Mungkin pada saat kita lahir baru, kita berada di sini. Kalau kita tidak menggunakan, tidak melatih iman kita, ya ini nggak akan berubah jadi ini. Walaupun jumlahnya sama, bobot imannya sama. Ya, itu dia problemnya. Gitu. Jadi the gift of faith is not the initial faith. Ya, kita bisa melatih iman kita sehingga suatu saat murid-murid Yesus bisa datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, tambahkanlah iman kami." Berarti apa? Berarti bisa nambahkan iman itu. Karena muridnya sendiri datang kepada Yesus bilang, "Tambahkanlah iman kami." Nah, problemnya kita latihan apa enggak iman kita? Kalau enggak ya kita segitu-segitu aja. Oke. Ya, itu penting sekali. Tapi nah itu nanti session sendiri tentang iman. Hopefully bulan depan kita masuk seri tentang faith. It's amazing. Nah, saya harus cepat. Satu lagi, the working of miracles. Nah, gift yang ini ya untuk mengadakan mujizat. Contoh yang paling terkenal adalah Petrus dan Yohanes di gerbang indah bait suci. Suatu saat dia baru mau ke bait suci, jam doa, berarti belum doa. Ada seorang lumpuh yang belum pernah berjalan dari lahir. Saudara ingat cerita itu di kisah 3, kisah Rasul 3. Orang itu lumpuh di depan pintu gerbang dan dia pengemis lumpuh. Ya tentunya yang diharapkan orang itu adalah uang karena dia minta uang kan, pengemis kan. Petrus lewat, dia bilang, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah." Habis itu orangnya nggak langsung bangkit, enggak. Habis itu Alkitab mencatat dia mengulurkan tangan dan menarik orang tersebut. Baru orang itu berdiri. Bedanya adalah dia nggak cuma ngomong, dia harus mengulurkan tangan dan mengangkat orang tersebut. Makanya the working of miracles, bukan the gift of miracles. Karena harus melakukan sesuatu. Nah ini nggak banyak orang mau, karena apa? Resikonya terlihat bodoh. Gimana kalau nanti udah diangkat ternyata nggak bisa jalan, kan gitu kan? Itu pasti kita akan pikir dulu what if, and what if, gitu loh. Nah sekali lagi yang paling sering menghalangi itu adalah mindset kita justru. Mindset kita yang sering menghalangi Roh Kudus untuk bergerak. Roh Kudusnya sudah ada, pada saat Roh Kudus mau memanifestasikan dirinya, kita kebanyakan mikir gimana kalau, akhirnya malah tidak jadi. Nah, sekarang gini, bisa nggak kita dapat gift ini? Bisa, karena ini adalah manifestasi Roh Kudus yang udah ada, gitu loh. Caranya gimana kan gitu kan? Caranya gimana? Atau mau nggak saudara punya karunia ini? Mau loh, ya mau, banyak yang mau, gitu loh. Tapi kadang-kadang kita bertanya untuk apa gitu loh. Nah, seringkali kita berpikir gini, Tuhan kalau kau berikan aku karunia ini, aku akan melayani kau, aku akan bergerak di area penyembuhan. Kalau kau berikan aku the gift of healing. Tapi ternyata nggak gitu. Caranya Tuhan nggak gitu. Kita maunya gitu karena aman, kita tahu kita udah punya gift ya, maka kita mau bergerak. Ya. Caranya Tuhan nggak gitu. Kalau kita memberikan hati and then baru karunianya bergerak. Gitu. Roh Kudus yang sudah diberikan. Ya. Pada saat kita memberikan hati kita untuk melayani di area tertentu, maka gift-nya mengalir di situ. Amin. Begitu caranya. Caranya mendapatkannya begitu. Jadi dari kitanya dulu. Kenapa? Karena sumbernya sudah diberikan. Kalau saudara ingin mendapatkan the gift of healing misalkan, you have to start laying your hands. Saudara harus mulai menumpangkan tangan saudara kepada orang sakit, mulai doakan orang yang sakit, maka saudara akan lihat. Gitu loh. Gitu. Jadi bukan karena dikasih gift-nya maka kita melakukannya. Enggak seperti itu. Kita mau maka ini akan mengalir. Gitu. Bernubuat, saudara harus latih itu. Ambil firman, taruh dalam mulutmu, lepaskan untuk orang lain. Dan perhatikan baik-baik, the gift ya, pada saat kita menerima the gift, yang banyak menikmati itu bukan kita toh, orang lain toh. Nah, ya makanya kita tahu kita harus mau dulu melakukan sesuatu, masuk ke dalam ministry, baru ini akan terjadi. Baru ini akan terjadi. Seperti itu. Ya. Now, terakhir, I'll close with this. Ya,
Kalau yang ikut waktu itu Oikos Bible Study, saudara pasti pernah lihat yang ini. Where is your position? Ada beberapa posisi di dalam Tuhan, paling tidak 5 saya bawa di sini. Saudara bisa lihat dan saudara lihat saudara di bagian yang mana. Secara cepat, yang pertama, orang yang pergi ke gereja tidak lahir baru. Orang ini adalah orang yang hidup dari good value. Good value itu apa? Norma positif. Norma positif tidak jahat, tidak. It's good. Saudara sering dengar orang berkata gini, yang penting kan saya tidak merugikan orang lain. It's okay toh, bukankah itu cukup bagus? Saya tidak berbuat jahat pada orang lain. That's a good value. Apa perlu lahir baru? Yang penting saya bukan orang jahat. Gitu. Ada yang model begini, ada. Tapi yang kedua, lihat, pergi ke gereja, yes, lahir baru, yes, percaya Tuhan Yesus. Udah, gitu doang. Nanti saya pergi ke gereja, nggak pernah absen. Bukankah itu cukup? Ya kita jawab sendiri, saudara. Tapi ada level berikutnya, yang ketiga. Pergi ke gereja, lahir baru, yes. Lalu get disciple, dimuridkan. Maksudnya apa? Setelah lahir baru, dimuridkan. Supaya apa? Supaya mengerti firman Tuhan. Tanpa mengerti firman Tuhan itu tidak ada Kristus di dalam diri kita. Nggak bisa. Alkitab udah bilang, ini the word, God is the word. At the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Kalau kita nggak pernah buka Alkitab, kita nggak tahu firman, nggak ada Kristus dalam diri kita. Meskipun kita ke gereja 7 hari sekalipun, tidak ada Kristus di dalam diri kita. Cuma ini sumbernya, saudara. Ya. Lalu ada lagi yang keempat. Pergi ke gereja, betul, yes, lahir baru, betul, dimuridkan, betul, dan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya rasa kalau saudara ikut terus seri yang Holy Spirit ini, saudara tahu betapa pentingnya dibaptis Roh Kudus. Ya. Karena itu adalah empowerment. Powernya itu diaktifkan pada saat kita dibaptis Roh Kudus. Murid-murid mengalami ini semua, para rasul. Nah ini yang kelima, yang satu lagi. Ke gereja betul, lahir baru, betul, dimuridkan ya, menerima baptisan Roh Kudus dan diutus. Nah target kita yang nomor 5, diutus untuk menjadi dampak, membawa dampak. Diutus. Gitu. Karena kalau kita nggak sampai nomor 5, gereja bisa penuh, saudara. Gereja bisa 2 lantai, 3 lantai. Sebuah gereja. Bahkan dalam satu kota bisa jadi ada banyak gereja yang besar-besar. Tapi kota itu tidak selamat. Kenapa? Karena gospel, karena kabar baik, Injil hanya mempengaruhi individu. Nggak keluar dari gedung gereja. Karena nggak ada yang nomor 5. Nah itu dia. Nah kita yang mana? Saudara cek sendiri. Yang mana? Oh saya masih nomor 2, nomor 3, that's okay. Yang penting kita tahu kita punya target yang nomor 5. Itu dia. Makanya sebelum Yesus naik surga dia utus tuh, pergilah. Pergilah itu yang nomor 5. Siap diutus. Tapi sebelum diutus harus dilengkapi dulu. Ini. Gitu. Bukan berarti saudara harus jadi pendeta, bukan berarti. Bukan berarti demikian. Diutus itu untuk menjadi saksi. Jadi bagi saudara mungkin yang belum masuk ke dalam ministry, bisa mulai masuk ke dalam ministry. Bagi saudara yang belum pernah mengikuti pemuridan, bisa mulai mengikuti pemuridan supaya melek firman. Ini penting banget, saudara. Bible, what is Bible? B-I-B-L-E. Ini Bible itu singkatannya Basic Instruction Before Leaving Earth. Nah ini ngarang aja ya, maksudnya nggak ada di Alkitab. Tapi bener B-I-B-L-E. Jadi kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Ini kayak manual booknya. So please get yourself disciple. Saatnya sekarang, jangan tunggu lagi. Oke? Ya, worship team boleh kembali. Let us break. Praise the Lord.